Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi hadin min khalqik fa minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa 'afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan bermacam ragam nikmat yang tidak bisa kita hitung yang kita terima dari Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah dalam menaati sunnah jalan beliau. Kita melanjutkan kajian kita tentang akidah seputar rukun iman ke-6, iman kepada takdir. Pada malam hari ini kita membahas tentang aqsamul aqdar al-jariyah al-insan. Jadi macam-macam takdir yang berlaku bagi manusia, yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa segala hal, segala kejadian, segala peristiwa dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, di muka bumi ini, apapun bentuknya, baik apa yang dianggap baik atau buruk, untung atau rugi, yang dianggap berkah atau musibah dan seterusnya, itu semuanya terjadi sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan takdir Allah yang telah Allah ketahui, telah Allah catat, telah Allah kehendaki, dan telah Allah takdirkan seperti yang sudah kita sebutkan. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satu peristiwa pun sekecil apapun kecuali itu sudah ada di dalam suratan takdir Allah Ta'ala. Namun kemudian yang penting untuk kita pahami dan kita bedakan, secara umum takdir Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia itu ada dua macam. Disebutkan di sini bahwa al-aqdar allati tajri 'alal insani tanqasimu ila qismain. Takdir-takdir, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang berlaku dan terjadi dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal, kelompok atau bagian takdir pertama adalah umurun tajri 'alal insani bi taqdirillahi subhanahu duna an yakuna al-insani fiha iradatan aw ikhtiyar. Yaitu hal-hal, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang terjadi pada manusia dengan takdir Allah dan ketetapannya tanpa ada peran, kehendak, keinginan atau pilihan manusia.
Artinya manusia tidak ada peran sama sekali. Dia tidak bisa memilih. Kal wujud wal adam, seperti takdir ada atau tiada. Waktu wal qisar, dia terlahir yang kemudian sosoknya itu tinggi atau pendek, wal jamal wal qubah, jadi cantik atau tidak, wal dzaka wal ghaba, cerdas atau sebaliknya, wasihhati wal marad, sehat atau sakit, wal hayati wal maut, jadi hidup atau mati, dan semua wasair ma yaj'al insani min khairin aw syarrin mimma la dakhla lahu fihi wa la tasabbub. Begitu juga semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik yang dinilai baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, dianggap berkah atau musibah, yang tidak ada peran manusia, tidak ada usaha manusia di sana. Manusia tidak bisa milih. Dia terlahir dari bangsa apa, dari bapak ibu yang bagaimana, itu sudah tidak ada pilihan dia, dan bagaimana kondisi dia sendiri. Ini yang secara umum. Nah, terkait dengan takdir bagian ini, begitu juga peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian baik atau buruk, di mana di situ tidak ada peran, tidak ada kontribusi dari pilihan dan ikhtiar manusia. Berbagai bentuk musibah, bencana yang terjadi, yang dialami oleh siapa saja, peristiwa-peristiwa yang tidak ada peran, tidak ada bagian dari peran manusia, usaha manusia, ikhtiar manusia di situ. Nah, untuk bagian takdir ini itu dikatakan wala takunul uqubah. Jadi untuk hal-hal seperti ini, mengapa kok dia terlahir berwarna kulit hitam atau putih, sawo mata, dan seterusnya segala macam itu, dikatakan fala yuthabu al-insanu ala al-khairi fi hadzal qismi min al-qadar wa la yu'aqabu kadzalika ala syarri fi hadzal qism. Seseorang terlahir seperti apa itu, dia tidak ada hisab di situ. Jadi tidak diberi balasan pahala kalau yang diterimanya itu kebaikan dan keberuntungan atau hal yang menguntungkan, dan tidak juga ada perhitungan dosa dan siksa untuk hal yang buruk. Ketika musibah bencana na'udzubillah terjadi, itu tidak ada orang yang dapat bencana berarti orang ini lebih jahat, lebih buruk, tidak. Terus yang tidak, berarti ini orang baik, berarti dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi tidak ada di sini, tidak ada perhitungan pahala dosa, balasan baik atau buruk terkait dengan takdir, di mana manusia tidak punya peran di sana, tidak punya pilihan di sana, kecuali dari dua hal. Hal pertama adalah kalau tadi yang tidak ada peran sama sekali,
Karena untuk bencana musibah itu kadang-kadang juga ada kan peran tidak langsung. Itu ada perhitungannya nih. Orang sakit, itu ada banyak kondisi sakit dialami seorang itu ada kontribusi dari sisi makanannya yang tidak ini asal-asalan, melakukan berbagai hal yang mungkin begadang atau melakukan berbagai hal yang itu memang secara kesehatan akan mengakibatkan sakit. Dia tidak dicatat dosa atau siksa atas sakit yang dialaminya, tapi atas apa yang dilakukannya yang menjadi penyebab. Hitungan pahala dosa dari penyebabnya. Baik. Nah, terkait dengan yang tadi kita sebutkan, kelompok takdir di mana manusia tidak ada peran di sana, tidak ada kontribusi di sana, itu tidak ada perhitungan pahala dan dosa. Jadi gitu, balasan baik atau buruk atas kejadian itu, kecuali dari sisi reaksi, sikap dia. Tidak ada salah orang terlahir dari orang tua yang miskin, orang tua yang tidak berpendidikan, atau terlahir di kampung, di hutan, tidak ada itu. Begitu juga misalnya bahwa terlahir dalam kondisi naudzubillah, misalnya Allah, dalam kondisi secara fisik tidak normal, atau mungkin dengan tubuh yang menurut dia tidak menarik. Tidak ada dari sisi itu. Tidak ada bedanya seseorang yang terlahir cantik atau tidak, ganteng atau tidak, atau kaya dari orang tua kaya, tidak beda. Nah, nanti ada perhitungan itu dari sikap dia, reaksi dia terhadap apa yang dialaminya. Di situ ada pahala dosa. Yang menerima takdir yang biasanya dianggap buruk, kita katakan dianggap buruk itu karena misalnya takdir miskin itu dianggap buruk kan, takdir bodoh, tidak berpendidikan dianggap buruk, atau gagal dalam apa itu dianggap buruk. Apalagi misalnya bahwa terlahir cacat dianggap buruk, padahal hakikatnya belum tentu. Ya, kita tahu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 216 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum wallahu ya'lamu ma ta'malun. Sangat boleh jadi apa yang engkau anggap buruk sehingga tidak engkau sukai, itu justru itu yang baik dan lebih baik bagi kamu. Sebaliknya, apa yang engkau sukai karena engkau anggap baik, justru itulah yang sebetulnya buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, maha tahu baik buruk seseorang, sementara engkau dan kalian tidak tahu. Baik. Nah, untuk kelompok takdir ini, itu perhitungan dan catatan pahala dosa, kemudian nanti ada balasan baik atau buruk, itu atas reaksi, atas sikap. Jadi sakit dia tidak ada peran, atau bencana, tapi apa sikap dia kepada itu. Kalau dia itu Masya Allah menerimanya dengan sabar, dengan tawakal, Masya Allah, langsung surga, dicedak dia menjadi waliullah. Dalam kondisi seburuk apapun yang dialaminya, tetap syukur dan sabar, tawakal kepada Ta'ala, dan beriman kepada takdir. Di sini pentingnya iman kepada takdir itu untuk menghadapi kondisi-kondisi kehidupan yang umumnya itu berat diterima oleh jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu cenderungnya ke yang menyenangkan, sementara hidup ini itu lebih banyak menyusahkannya. Dan itu pedoman seseorang
tidak ada kecuali iman kepada takdir untuk menyikapi seperti itu, supaya dia bisa mengubah musibah menjadi berkah, keburukan menjadi kebaikan. Apapun yang terjadi pada dalam kehidupannya, dia tetap stabil, tetap istiqomah, tetap baik-baik saja. Itu ketika dia meyakini bahwa apa yang dia alami itu adalah takdir Allah Ta'ala. Nah, dia dapat pahala, dia Masya Allah dinilai sebagai wali Allah, kekasih Allah, ketika dia bisa menyikapi takdir-takdir buruk, di mana dia tidak ada peran di sana. Jadi gitu. Karena ada orang yang bertanya, apa salah saya kok terlahir dari keluarga? Jadi, mengapa kok begini? Mengapa kok begitu? Mempertanyakan itu tanda orang itu tidak beriman kepada takdir atau lemah imannya kepada takdir. Nah, sebaliknya, ketika seseorang mereaksi takdir-takdir buruk yang tidak ada peran dia di sana, lu saya lu baik-baik saja, kenapa kok mengalami begini? Saya sudah berhati-hati, kenapa kok celaka seperti ini? Terus gak terima, protes, komplain, jadi gitu, mengatakan, kehidupan tidak adil, bahkan Allah tidak adil. Itu udah sikap dia itu yang akan dinilai, ketidaksabarannya. Jadi gitu. Itu di situ nanti. Kalau orang yang bagaimana dengan orang yang dari hal yang seperti itu tapi takdir baik? Orang-orang yang terlahir dari keluarga yang Masya Allah berkecukupan, sehingga kehidupannya dari kecil itu enak, nyaman gitu. Ya sudah, tidak ada baik buruk di situ, tidak ada pahala dosa di sana. Tapi catatan pahala dosa dari sikap dia. Ketika seseorang diberi sakit tadi itu dengan sabar, atau sebaliknya, ketika diberi sehat itu, untuk sehat tidak ada perhitungannya. Tapi bagaimana sikap orang yang diberi kesehatan? Nah, itu nanti ada hitungannya, syukur atau kufur. Baru di situ ada perhitungan. Nah, dalam hal ini prinsip iman kepada takdir itu sangat penting sekali, karena inilah yang menjadikan seseorang itu bisa di satu sisi hidupnya di dunia itu akan stabil dan tetap bisa istiqomah dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah takdir-takdir buruk dalam tanda kutip itu, kalau orang berorientasi pada keberuntungan dan kejayaan ukhrawi, itu sebenarnya takdir-takdir buruk dalam kehidupan ini. Ketika disikapi, direspon dengan keimanan, dengan tawakal, dengan kesabaran, itu jalan tol tercepat kepada ridha Allah dan surga Allah. Bersabar atas musibah-musibah dan takdir-takdir buruk itu lebih cepat mengantarkan seorang untuk menjadi waliullah dan kekasih Allah, kemudian beroleh surga Allah, daripada bersyukur atas takdir kebaikan dan kenikmatan dan kesenangan. Itu lebih banyak orang yang gagal karena itu. Baik. Nah, bagian takdir ini yang disebutkan Allah dalam surah Al-Hadid, ya. Surat 57 ayat 22-23, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada satu peristiwa pun, satu kejadian pun di muka bumi ini atau pada diri kalian, kecuali itu sudah tercatat termaktub dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz, catatan takdir. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Lanjutan ayat,
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ada takdir baik dan buruk itu. Untuk takdir buruk itu agar supaya kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, sebaliknya tidak terlalu bergembira sampai sombong, lupa diri terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Di sini untuk takdir-takdir dalam kehidupan ini baik atau buruk, di mana manusia tidak punya peran kontribusi, di sana itu dikembalikan kepada takdir Allah Ta'ala. Di situ agar supaya seseorang ketika menerima takdir buruk itu menyikapinya dengan sabar, dengan tawakal, bahkan juga syukur, sehingga mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Sebaliknya, jadi gitu, ketika dia mendapatkan takdir baik, tapi takdir baik tidak ada peran dia sama sekali. Ya dia terlihat taunya orang tuanya sultan, konglomerat. Itu masya Allah, anaknya tokoh. Jadi gitu. Tidak. Tapi bagaimana sikap dia setelah itu? Ketika dia sikapi dengan dikembalikan ini adalah karunia Allah Ta'ala, maka disikapi dengan syukur. Di situ dia akan mendapatkan nilai poin dari Allah Ta'ala atas dasar itu. Nah, itu untuk kelompok macam takdir pertama. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, di mana manusia tidak ada peran secara umum di sana, tidak ada pilihan di sana. Yang kedua adalah umurun tajri 'alal insani bi taqdirin min Allah sabaqa 'ala wafqi ilmi Allah wa hikmati, walakin lil insani fiha tasabbubun wa 'amalun wa iradatun wa qasd. Ini adalah perkara-perkara, hal-hal, kejadian-kejadian yang terjadi pada manusia, semuanya tentu juga dengan takdir Allah Ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah, hikmahnya Allah Ta'ala. Tapi di situ manusia punya peran, punya kontribusi, punya usaha, punya pilihan. Contohnya di sini seperti makan, minum, berpakaian. Jadi mau makan gak makan pilihan dia. Jadi gitu. Mau berpakaian, mau telanjang pilihan dia. Jadi gitu. Itu hal yang mubah. Atau untuk berkendara, mau pergi kemana dengan jalan kaki, dengan kendaraan, ini pilihan. Dia yang menentukan untuk itu. Lalu kemudian wa mithl as-salat wal infaq wal jihad min at-ta'at, bentuk-bentuk ketaatan. Itu salat, infak, jihad, sedekah, semua bentuk ketaatan. Kita sampai ke masjid ini dari rumah, dari tempat kita sebelumnya itu, ya semuanya takdir Allah Ta'ala, tapi kita punya ikhtiar, kita punya pilihan. Ada yang mungkin sama-sama kita dari arah yang sama persis, kita ditakdirkan Allah Ta'ala, diberi taufik untuk melangkahkan kaki ke sini, dimudahkan. Yang lainnya enggak, ke tempat lain, mungkin malah ke tempat maksiat. Pilihan dia. Jadi gitu. Begitu juga untuk yang buruk-buruk, dikatakan seperti zina, mencuri, minum khamr, dan berbagai bentuk kejahatan. Di situ ada takdir, sudah ada catatannya semuanya, tapi di situ ada peran manusia di sana. Nah, untuk bagian ini, di sini yang seseorang itu diperhitungkan, atau bagian takdir ini itu kita tidak dibenarkan meskipun kita beriman. Ini pun juga takdir Allah. Amal manusia baik buruk juga takdir Allah. Tapi sikap kita menurut petunjuk Al-Quran tidak dibenarkan. Dalam hal itu kita kembalikan, ya saya mencuri kan karena takdir Allah, saya bunuh kan karena takdir Allah,
Saya mukul takdir Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin saya bisa menggerakkan tangan saya, mengayunkan pedang saya. Itu tidak dibenarkan. Artinya bahwa menjadikan takdir Allah sebagai justifikasi pembenaran untuk kejahatan. Kaidah. Jadi kalau tadi kelompok pertama dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 22-23. Untuk kelompok ini itu ayatnya surat Asy-Syura ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma asabakum min musibatin min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Bahasanya, kata-katanya mirip. Di sana ma asaba min musibatin. Ini wa ma asabakum min musibatin. Tidak ada satu musibah pun, bencana pun, peristiwa pun yang terjadi pada kamu. Jadi gitu. Yang di sana kecuali sudah ada catatannya dalam takdir Allah, dikembalikan ke takdir Allah untuk yang itu. Yang di sini sama. Wa ma asabakum min musibatin. Jadi peristiwa buruk yang terjadi pada kamu, tapi untuk kelompok yang ini maksudnya itu dikembalikan fa bima kasabat aydikum. Maka itu akibat ulah tangan-tangan kalian. Dikembalikan kepada kita. Jadi gitu. Ketika ada keburukan terjadi, itu gara-gara ulah dan perilaku tangan kalian. Jadi wa ya'fu an katsir. Jadi itu hanya merupakan balasan dari Allah Ta'ala. Jadi gitu, hukuman atas dosa yang kamu buat. Keburukan yang kita alami sore ini, malam ini, sangat boleh jadi adalah karena maksiat kita, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan kita pada siang hari, pada pagi hari atau kemarin. Apa yang kita alami tahun ini mungkin gara-gara dosa kita tahun lalu. Jadi itu. Terus begini, ayatnya mengatakan wa ya'fu an katsir. Dan Allah itu memaafkan sebagian besar dari kesalahan yang kamu buat. Ada kaidah bahwa keburukan itu ada balasannya, termasuk di dunia sebelum di akhirat. Naudzubillah. Balasnya ada di dunia. Tapi itu hanya sebagian kecil sekali. Sebagian besarnya itu Allah maafkan. Maksudnya Allah tidak balas. Karena apa? Kalau seandainya naudzubillah semua kemaksiatan manusia, keburukan manusia itu Allah balas di dunia ini. Kalau ingin tahu apa yang terjadi, silakan baca surat 2 ayat surat Fatir. Jadi Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahri min dabbah. Seandainya kalau Allah berkehendak untuk menghukum manusia atas dosa yang mereka perbuat, apa akibatnya? Ma taraka 'ala dhahri min dabbah. Niscaya Allah tidak akan menyisakan di muka bumi ini satu pun makhluk melata. Jadi hukuman yang setimpal atas dosa manusia, seandainya Allah hendak menghukum apa adanya secara adil, itu semua dimusnahkan, bahkan termasuk yang tidak berdosa. Hewan-hewan melata ikut musnah juga. Semut-semut yang tidak berdosa ikut musnah juga. Semua gara-gara dosa manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ketika ada bagian takdir yang di situ tidak yang disebutkan, ada peran manusia di sana. Kita beriman secara umum bahwa di situ ada takdir Allah Ta'ala. Semua ada ketetapannya. Tapi dalam kita menyikapinya, tidak boleh kita mengembalikan kepada takdir Allah. Lebih ditonjolkan, dikembalikan kepada peran manusianya.
itu gara-gara kamu, ulah kamu. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya itu menjadi sarana introspeksi, sarana muhasabah untuk kehidupan yang lebih baik. Orang bisa sadar memperbaiki diri. Yang kedua sebabnya adalah supaya kehidupan tidak kacau. Bisa dibayangkan kalau ada orang tidak ada angin, tidak ada hujan, terus kemudian tiba-tiba mukul gitu, nendang orang. Lu kenapa? Oh, takdir Allah. Kalau takdir Allah, takdir Allah. Akhirnya yang lain balas juga, nggak? Udah, tidak ada hukum, kacau semua. Nggak bisa. Itu akhirnya takdir menjadi permainan. Makanya dikembalikan. Untuk keburukan-keburukan dalam kehidupan manusia itu umumnya itu bahkan begini, termasuk yang tadi kita sebutkan, yang tampaknya kok ya contoh kita jalan di jalan gitu, kita sudah berusaha hati-hati gitu, tapi diserempet orang lain. Kita ketemu dengan apa, dengan pengendara yang ugal-ugalan, sehingga kita terlibat dalam kecelakaan. Dia nggak bersalah, secara hukum nggak bersalah. Jadi gitu. Atau seorang dok, kita jalan baik-baik, lo kok terperosok gitu, nggak ada dosa di sana. Tapi para ulama dan juga banyak ayat hadis itu, jadi untuk menumbuhkan sifat sabar kita kembalikan kepada takdir Allah Ta'ala. Tapi di situ juga itu penting dijadikan sebagai sarana muhasabah. Meskipun secara faktor penyebab langsung saya nggak salah, saya benar. Tapi mengapa kok pengendara ugal-ugalan itu terus nyerempet saya, terus saya akhirnya terlibat dalam kecelakaan dengan dia? Meskipun saya nggak salah, tapi kenapa kok pas saya? Mengapa kok nggak orang lain? Bedanya hanya mungkin setengah menit atau bahkan hitungan detik. Orang itu bisa lapas, lo kok kena saya? Mungkinkah ini kebetulan? Kita mengatakan kebetulan, tapi tidak ada kebetulan dalam kamusnya Allah. Jadi gitu. Nah, untuk yang seperti ini pun itu saya ingat sekian tahun yang lalu apa yang disampaikan salah seorang ustadz terkenal sekali. Itu dalam menyikapi hal seperti itu, meskipun kita tahu enggak, saya tidak ada kontribusi di sana. Tapi ketika kita mengalami hal buruk, meskipun kita tidak ada salah di sana, tapi jadikan itu juga sebagai introspeksi. Ini beliau memberikan contoh itu semacam, atau saya menyebutkan teori bola golf. Jadi beliau mencontohkan ini orang sedang jalan baik-baik saja gitu. Itu tapi di lapangan padang golf. Lalu itu bola golf yang seberapa sih besarnya? Itu nggak tahu dipukul oleh pegolfnya dari mana. Itu sampai persis mengenai kening jidat dia. Lapangan golf seluas apa? Kenapa kok milik jidat yang cuma segitu? Mungkinkah itu kebetulan? Terus kenapa saya jalan dengan teman saya yang lainnya? Kenapa bukan dia? Kok saya yang dipilih? Nah, ini nggak kebetulan. Di situ ada pesan di balik. Oke, takdir Allah Ta'ala. Tapi penting untuk kita merenung. Kok saya yang dipilih? Ada sesuatu itu seperti itu penting untuk kita jadi sebagai itu. Kontribusi. Baik langsung atau tidak langsung seperti itu. Nah, dari sini kita sehingga menyikapi takdir itu tadi, kalau mengurus sama sekali di situ agar supaya kita bisa tegar, bisa sabar, bisa ini, betul kita kembalikan ini takdir Allah Ta'ala. Jadi gitu. Tapi untuk hal-hal yang apalagi yang jelas di situ ada kontribusi kita, tidak. Meskipun di situ juga ada takdir Allah Ta'ala, tapi kita mengembalikan kepada peran kita.
itu gara-gara kamu, itu karena ulah kamu. Itu seperti itu. Bahkan dalam peristiwa apapun yang bersifat buruk itu penting seseorang mengembalikannya kepada dirinya. Oke, mungkin tidak ada penyebab atau peran langsung, tapi mungkin tidak langsung. Jadi gitu. Itu penting untuk sebagai muhasabah. Para ulama membuat kaidah dalam hal menyikapi dua bentuk takdir ini. Jadi atau gini. Jadi kapan kita ketika mengalami musibah, mengalami keburukan, mengalami hal yang buruk itu kita kembalikan kepada takdir Allah, dan kapan kita kembalikan kepada diri kita. Itu para ulama menyebutkan kaidahnya. Jadi yuhtajju bil qadari itu fil masaib la fil ma'ayib. Jadi takdir itu dijadikan dalil hujjah dalam hal-hal musibah-musibah yang tidak ada peran manusia di sana. Tujuannya agar supaya dari situ itu tertanam. Jadi sikap ridho, sabar. Jadi menerima kondisi itu, dan itu menjadi nilai yang luar biasa. Menjadi jalan untuk dia mendapatkan ridho dan cinta serta surga Allah Ta'ala. Jadi untuk musibah-musibah yang tidak ada peran manusia di sana, jadi gitu, maka itu betul, ini takdir Allah, saya harus terima. Jadi tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Tidak mungkin dalam takdir Allah itu ada keburukan. Pasti ada kebaikan, meskipun tampaknya keburukan, tapi di baliknya itu pasti ada banyak hikmah, banyak ada kebaikan. Nah, dengan sikap seperti itu, seseorang akan mudah menerima apapun yang dia alami. Terus kemudian dia legowo, dia sabar, dia stabil, tidak terpengaruh sama sekali, dan dia mendapatkan poin luar biasa dari Allah Ta'ala berupa pahala dan balasan terbaik, yaitu atas sikap seperti itu. Nah, untuk takdir musibah-musibah yang tidak ada peran seperti tadi, kita berada dengan takdir likaila ta'sawala ma fatakum tadi. Tapi wala yuhtajju bil qadari fil ma'ayib. Tapi tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam hal-hal yang merupakan aib-aib. Jadi hal-hal yang merupakan perilaku-perilaku buruk, itu takdir Allah. Tapi kita tidak boleh berdalil dengan takdir dalam hal seperti itu. Pernah terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, itu seorang pencuri tertangkap, kemudian dia mengaku ya betul saya mencuri. Ketika mau dilaksanakan hukum had, potong tangan atas dia komplain, dia protes. Wahai Amirul Mukminin, bukankah saya mencuri itu karena takdir Allah? Allah yang mentakdirkan saya mencuri, kenapa engkau akan menghukum saya atas apa yang saya lakukan karena takdir Allah? Sayyidina Umar tidak mau berbantah. Beliau langsung menjawab bahwa ya sudah, kalau kamu mencuri karena takdir Allah, saya akan memotong tanganmu sebagai hukuman dengan takdir Allah juga. Jadi gitu. Itu takdir, catatan takdir di Lauh Mahfuz sana. Yang ini itu takdir hukumannya. Jadi itu takdir hukuman Allah Ta'ala. Ini ketetapan Allah juga yang harus saya laksanakan. Jadi begitu. Nah ini, jadi makanya sangat penting sekali, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan dalam menyikapi takdir itu jadi sikap proporsional. Jadi secara global itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu takdir Allah Ta'ala. Tapi tidak dibenarkan atau tidak selalu dalam menyikapi apa yang terjadi dan itu pasti takdir Allah Ta'ala, terus kemudian kita membawa takdir. Jadi kapan kita bawa masalah takdir
itu adalah di waktu, kondisi, situasi yang tepat. Ketika memang kita berdalil takdir di situ itu positif. Ketika kita berdalil takdir di situ itu memang kita butuhkan. Karena kalau kita tidak hadirkan takdir di sana, itu kita akan down, kita akan putus asa, kita akan tidak sabar, gitu itu. Itu perlu kita indikan. Tapi takdir tidak boleh disebut-sebut dalam konteks pembenaran untuk kemalasan kita, untuk kemaksiatan kita, untuk keburukan kita dan segala macam. Itu tidak dibenarkan. Di situ wilayah ikhtiar, insyaallah itu. Baik, saya kira itu insyaallah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat sebagai pengingat paling tidak, dan semoga Allah Ta'ala menguatkan keimanan kita dan mengistiqomahkan iman kita itu selalu dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Insyaallah itu kita syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.